Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Tahukah Anda mengapa saat mengaji kita dianjurkan bersuara? Bahkan membaca Al-Quran saat sholat pun juga dianjurkan bersuara lirih, minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Seperti yang dilakukan Nabi SAW saat sholat. Hal itu diketahui sahabat dari gerakan janggutnya. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Dr. Al-Qodi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik mereka yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar. Termasuk salah satunya dapat menangkal berbagai macam penyakit. Itulah mengapa di dalam Islam ketika kita membaca Al-Quran disarankan untuk bersuara, minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita. Karena setiap sel dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama. Dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Nah, sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Artinya harus dengan suara. Maka muncullah terapi suara yang ditemukan oleh Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis. Sementara Dr. Al-Qodi menemukan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Penelitian ini juga membuktikan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja. Hal ini kembali membuktikan bahwa membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekaliber kanker. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran dan di saat yang sama sel-sel sehat menjadi aktif. Dan yang lebih menguatkan supaya diri ini semakin rajin dan giat membaca Al-Quran adalah karena menurut survei, suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Oleh karena itulah dalam hal ini salat berjamaah itu lebih dianjurkan. Artinya salat berjamaah itu lebih sehat daripada sendirian. Karena ada doa yang dilantunkan dengan keras sehingga terdengar oleh telinga dan ini bisa mengembalikan sistem yang seharian rusak. Itulah mengapa dalam agama mendengarkan lagu hingar-bingar itu tidak dianjurkan. Karena getaran suara hingar-bingar membuat tubuh tidak seimbang. Dengan demikian, bukti-bukti ilmiah Al-Quran sudah nampak di akhir zaman ini. Sehingga membuat para ilmuwan terpesona atas kemukjizatan Al-Quran. Profesor Dr. Suzanne Moore PhD telah merilis dalam jurnalnya Al-Quran sangat menakjubkan dan terbukti kemukjizatannya. Bahwa Al-Quran bisa menjadi obat penyakit manusia. Suara yang keluar dari bacaan Al-Quran seseorang akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga dan seterusnya diserap oleh tubuh. Kemudian ia masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Suara yang terdengar dengan irama dan frekuensi tertentu mengandung informasi spesifik sehingga dapat memberi rangsangan kepada sel-sel dalam tubuh kita. Al-Quran yang tersusun secara sistematik dengan irama yang indah karena bacaan yang tartil dan pengulangan kata-katanya sungguh menakjubkan. Karena ia membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa melawan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan bahasa yang menyentuh, ternyata mengandung informasi spesifik pada setiap ayat-ayatnya. Dengan informasi yang spesifik ini bisa membuat sel-sel yang sakit menjadi sembuh. Hasil penelitian terkini menegaskan bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil, artinya bacaan yang indah dengan memakai kaidah tahsin tajwid, ia memperlihatkan respon tertentu. Sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri, bahkan virus autoimun pun lenyap. Maka bacalah Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal. Kurangi mendengarkan musik hingar-bingar. Ganti saja dengan bacaan murotal yang jelas-jelas memberikan efek menyembuhkan. Siapa tahu kita punya potensi terkena kanker, tapi karena rajin mendengarkan murotal, penyakit tersebut bisa hancur sebelum terdeteksi. Perbaiki baca Al-Quran, baca dengan tartil, penuhi hukum tajwid, karena efek suara kita sendirilah yang paling dahsyat dalam penyembuhan.
Dengan hanya tilawah yang baik dan tartil tajwid tahsin, maka kesehatanmu akan terjaga dan pahala berlimpah akan mendatangi kita insya Allah. Wallahu alam.